Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta pembaptisan Tuhan, sekaligus menutup seluruh rangkaian masa Natal yang penuh sukacita ini. Dalam kehidupan kemanusiawian kita, bagian akhir atau terakhir biasanya meninggalkan kesedihan karena akan berpisah, akan selesai dan lain sebagainya. Namun dalam sukacita Natal, ujung dari perayaan ini adalah suatu pemurnian agar semua orang dimampukan, dibersihkan, dilayakkan untuk melanjutkan karya kasih dan siap menjadi saksi. Saudara terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan ini kita mendengar tentang Yesus yang datang di Sungai Yordan untuk memberikan dirinya dibaptis bersama dengan orang-orang lain. Maka muncul pertanyaan besar bagi kita, Tuhan kok dibaptis? Karena baptisan Yohanes adalah baptisan tobat. Lalu ada baptisan air dari Yohanes, tetapi ada juga baptisan dengan roh dan api. Dan langit terbuka serta merpati turun saat Yesus sedang berdoa. Dari peristiwa-peristiwa penting ini kita pun dapat memaknai kedatangan Yesus yang lahir dan dibaptis oleh Yohanes pada hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, yang pertama, baptisan tobat dari Yohanes adalah untuk mengajak semua orang bertobat. Baptisan untuk menghapus segala dosa umat manusia. Orang-orang yang tidak melakukan segala perintah Allah dipanggil oleh Yohanes untuk dimurnikan kembali melalui baptisan di Sungai Yordan. Tuhan Yesus turut serta bersama dengan orang-orang ini. Ia datang bukan sebagai seorang pendosa, tetapi untuk menegaskan bahwa sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ia turut ambil bagian dalam kemanusiaan kita, hidup sebagai manusia yang utuh, dan ia datang untuk sepenanggungan dengan orang-orang yang hati nuraninya tersentuh oleh ajakan Yohanes Pembaptis. Yang kedua, baptisan air, api, dan roh. Apa maknanya? Dalam Injil kita mendengarkan bahwa Yohanes menegaskan bahwa ia membaptis dengan air, tetapi ia yang akan datang, yakni Yesus, akan membaptis kamu dengan api dan roh. Air itu membersihkan dan terutama membersihkan bagian luar dan tidak seluruhnya. Baptisan ini untuk membebaskan dari segala noda, sedangkan api memurnikan dari dalam. Api dapat mengubah secara utuh. Dan baptisan dengan roh artinya baptisan yang memberi kekuatan menempuh hidup baru yang diniatkan oleh orang-orang yang dibaptis. Baptisan baru ini untuk memaknai bahwa kita semua diangkat menjadi anggota gereja, pengikut Kristus yang sejati, serta disiapkan untuk menjadi saksi tentang Kristus. Peristiwa ketiga adalah langit terbuka dan burung merpati turun ke atasnya, dan terdengar suara dari langit. Suatu peristiwa istimewa yang terjadi dalam pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Saat Yesus sedang berdoa setelah dibaptis, peristiwa ini terjadi dan sebagai pemakluman bahwa Dia yang datang untuk menjadi sama dengan manusia adalah Putra Allah yang dikasihi, sehingga orang-orang dipanggil untuk mendengarkan Dia. Peristiwa ini juga menyadarkan semua orang untuk memaknai kata-kata Yohanes bahwa Dia yang akan datang ini jauh lebih besar daripada Yohanes. Bahkan ia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pesta pembaptisan Tuhan ini pun mengajak kita semua untuk mengingat baptisan kita masing-masing. Ada yang baptis saat masih bayi, ada pula saat anak-anak, tetapi tidak sedikit yang baptis di usia dewasa dengan segala latar belakangnya. Kita dibaptis dengan air untuk dimurnikan dari segala salah dan dosa, diberi lilin untuk berjalan seturut terang Kristus yang bangkit. Dengan baptisan, kita semua yang berdosa dipanggil untuk bertobat dan membaharui hidup untuk menjadi baru.
Yesaya mengisahkan juga tentang bagaimana orang-orang Israel mendapat kegembiraan baru jika mereka bertobat. Baptisan adalah panggilan kita untuk bergabung sebagai pengikut Kristus, sehingga kita dibaptis dalam Roh yang membawa kita pada hidup yang baru. Paulus dalam suratnya sudah menegaskan bahwa seorang pengikut Kristus yang dibaptis melambangkan keikutsertaan di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Orang-orang hidup dan berkat baptisan dilahirkan kembali untuk hidup dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, pesta ini memanggil kita semua untuk datang dengan kerendahan hati, meminta belas kasihan Tuhan agar diampuni, dicurahi Roh Kudus, agar ikut ambil bagian menjadi saksi tentang cinta. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengarkanlah Ia seperti dimaklumkan. Ada banyak suara di sekitar kita, ada banyak tawaran di sekeliling kita, tapi dengarkan Dia yang membebaskan dan memurnikan kita. Sekali lagi, baptisan ini menyadarkan dan mengingatkan kita akan Dia yang datang membaharui hidup kita. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.